Santapan Harian Minggu 9 Oktober 2022. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Wahyu pasalnya yang ke-15, ayat yang ke-5 hingga ayatnya yang ke-8. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Sekarang kami duduk di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami hendak belajar dari-Mu. Hati kami terbuka untuk mendengarkan melalui firman-Mu. Di dalam Kristus kami memohon. Amin. Wahyu 15 ayat 5-8. Kemudian daripada itu aku melihat orang membuka bait suci, kemah kesaksian di surga. Dan ketujuh malaikat dengan ketujuh malapetaka itu keluar dari bait suci, berpakaian lenan yang putih bersih dan berkilau-kilauan, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Dan satu dari keempat malaikat itu memberikan kepada ketujuh malaikat itu 7 cawan dari emas yang penuh berisi murka Allah, yaitu Allah yang hidup sampai selama-lamanya. Dan bait suci itu dipenuhi asap karena kemuliaan Allah dan karena kuasanya, dan seorang pun tidak dapat memasuki bait suci itu sebelum berakhir ketujuh malapetaka dari ketujuh malaikat itu. Sahabat Santapan Harian, di dalam dunia penerbangan dikenal istilah point of no return, artinya titik tidak bisa kembali. Istilah itu digunakan untuk menegaskan bahwa penerbangan harus dilanjutkan sampai ke tujuan. Istilah itu kemudian menjadi analogi untuk setiap proses yang tidak dapat dihentikan atau dikembalikan ke kondisi semula. Tepat seperti itulah yang terjadi dalam bacaan hari ini. 7 malaikat menerima 7 cawan murka Allah untuk dicurahkan ke atas bumi. Segera setelah mereka berangkat, bait suci di surga, tempat kediaman Allah, tertutup bagi siapapun. Tidak ada lagi yang bisa datang mendekat untuk menaikkan syafaat. Tidak ada lagi negosiasi. Seperti pintu Bahtera Nuh yang ditutup rapat menjelang air bah, pintu pengampunan Allah tertutup rapat sampai murkanya selesai tercurah. Hal itu membuat kita harus berefleksi. Ada banyak hal yang tidak selalu kita hargai dalam hidup, salah satunya adalah pengampunan Allah. Buktinya, kita sering menunda untuk bertobat atau mengampuni orang lain. Kita berpikir, masih ada hari esok, padahal hari esok belum tentu datang. Tanpa sadar, penundaan itu membawa kita melewati point of no return. Hasilnya, kepribadian kita berubah secara permanen, amarah kita berujung petaka, atau relasi kita dengan seseorang terputus untuk selamanya. Hal yang paling mengerikan dari segalanya adalah point of no return yang bernama neraka. Itu adalah tempat di mana Tuhan berkata, "Sudah terlambat, anakku." Karena itu, mari kita belajar mensyukuri waktu yang ada selagi kita masih bisa bertobat. Mari kita belajar menghargai setiap kesempatan mengaku dosa kepada Allah. Mengapa kita mau binasa dalam kekekalan hanya karena tidak mau mengambil waktu barang sejam saja untuk bertobat dan meminta ampun kepada Allah?
cawan-cawan murka Allah akan tersedia pada akhir zaman. Namun, sesungguhnya samudera pengampunan telah disediakan Allah melalui karya salib Kristus 2000 tahun yang lalu. Jika kita mengaku dosa-dosa kita saat ini, maka Ia akan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami telah gagal melakukan yang benar dan terus saja melakukan yang salah. Ampunilah kami. Terima kasih karena Engkau telah mati menggantikan kami supaya kami hidup selamanya. Di bawah kaki salib-Mu ya Kristus, kami bertelut. Amin.